Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari ilmu agama. Untuk pada hari ini kita akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid ini sangat penting dalam kita membaca ayat suci Al-Quran dan juga membaca bacaan di dalam sholat. Nah, untuk materi sekarang itu adalah hukum nun mati dan tanwin. Jadi di mana-mana kalau ada nun mati, arti nun mati itu adalah huruf nun berharkat sukun. Nah, huruf nun berharkat sukun, terus kesananya ada huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya itu ada 4. Jadi hukum nun mati dan tanwin itu jumlahnya ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Idhar ini cara membacanya itu harus jelas. Artinya bacaan sesudah nun mati itu harus dibaca jelas. Nah, nanti kita jelaskan. Ada berapa huruf idhar? Nah, huruf idhar itu jumlahnya ada 6. Apa saja? Yang pertama adalah hamzah ini. Yang kedua adalah ha. Yang ketiga adalah ain. Yang keempat adalah ha. Yang kelima adalah ghin, dan yang keenam adalah kho. Jadi di mana-mana kalau ada nun mati terus ke depannya ada huruf yang 6 ini, maka hukum bacaannya itu harus jelas, dibaca jelas itu. Hukum bacaannya idhar, cara bacaannya itu jelas. Contoh seperti lafaz man amana. Nah, hukum bacaan man amana ini hukum bacaannya idhar. Kenapa? Karena lihat sesudah nun mati ini, tengok hurufnya itu hamzah. Jadi di mana-mana kalau ada nun mati kedepannya ada huruf idhar, maka hukum bacaannya itu idhar. Alasannya kenapa? Karena nun mati bertemu salah satu huruf idhar yang 6, yaitu hamzah. Itu paham? Nah, di sini sampai sini paham. Begitu juga dengan ha atau man min gilin. Nah, min gilin, mim nun gilin. Nah, go sama lam. Min gilin itu hukum bacaannya itu idhar. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6, yaitu ghin. Yang kedua adalah idgham. Nah, idgham ini artinya idkhalu syai'in ala syai'in, yang artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Jadi setiap yang memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu itu dinamakan idgham. Tapi menurut idgham istilah adalah iltiqa'u harfin sakinin bimutaharikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan yartafi'u lisani indahu irtifa'atin wahidatin, yang artinya bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharkat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf
dan huruf yang kedua menjadi tasdid, selanjutnya lisan mengucapkan dua huruf tersebut dengan sekali ucapan. Jadi, bagaimana cara membaca idgham? Bacaan idgham itu bacaannya itu harus dimasukkan. Harus masukkan. Nah, idgham itu terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan idgham biguna, ada yang kedua adalah idgham bilaguna. Yang pertama adalah idgham biguna. Artinya, cara membacaannya itu harus dimasukkan sambil bacaannya itu pakai guna. Nah, ada berapa huruf idgham biguna? Nah, huruf idgham biguna itu ada 4. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah mim, dan yang keempat adalah waw, atau bisa dibaca dengan yanmu. Nah, jadi contoh, kita langsung ke contoh biar kalian paham. Contoh seperti lapad mayyamal. Nah, lapad mayyamal ini itu dibacanya itu adalah idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna, yaitu ya. Jadi tandanya itu, nah kalau ada tasjid dan terus ada nun mati, setelahnya ada huruf idgham, tandanya itu ada tasjid, maka hukum bacaannya itu idgham. Idghamnya idgham apa? Yaitu idgham biguna. Cara bacaannya itu harus pakai dengung, yaitu mayyamal. Itu. Yang kedua adalah idgham bilaguna. Artinya cara bacaannya itu dimasukkan tetapi tidak memakai guna. Ada berapa hurufnya? Hurufnya ada 2. Yang pertama adalah lam dan yang kedua adalah ro. Contoh seperti lapad mirrobbihim. Nah, lapad mirrobbihim ini adalah hukum bacaannya itu adalah idgham. Idgham apa? Idgham bila guna. Kenapa idgham bila guna? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu ro. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Jadi kalau ditanya mirrobiim apa hukum bacaannya? Hukum bacaannya adalah idgham. Kenapa disebut idgham? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu ro. Itu. Yang ketiga adalah iklab. Nah, iklab ini cara membacanya itu si nun mati ini ditukarkan ke mim. Berapa hurufnya? Hurufnya itu ada 1, yaitu ba. Jadi ketika ada nun mati, nun berharkat sukun atau tanwin, tanwin itu adalah harkat 2, mau itu tanwin patah, tanwin domah atau tanwin kasroh. Ketika ada huruf ba ke depannya, maka cara bacaannya itu adalah iklab. Gimana bacanya itu? Si nunnya itu atau tanwinnya itu ditukarkan bacaannya ke mim. Contoh lapad mim ba'di. Nah, kalau ada yang bertanya mim ba'di, jelaskan lapad mim ba'di. Nah, lapad mim ba'di ini hukum bacaannya iklab. Kenapa iklab? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf iklab yang satu, yaitu ba. Cara bacaannya itu ditukarkan ke mim. Jadi dibaca mim ba'di, bukan min ba'di tapi mim ba'di. Itu. Yang selanjutnya adalah ikhfa.
Nah, cara bacaan ikhfa ini bacaannya itu adalah didengungkan. Hurufnya ada berapa? Hurufnya itu ada 15. Yang pertama adalah shod, za, sa, ka, za, sha, to, sa, da, to, za, fa, ta, zo, dan zo. Nah, itu hurufnya ada 15. Nah, ikhfa ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, dan ikhfa ausat. Jadi di mana-mana kalau ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf yang tadi, maka bacaannya itu harus didengungkan. Contoh seperti lapad min syarrin. Nah, ini hukum min syarrin. Ini hukum bacaannya itu adalah ikhfa. Kenapa? Karena nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu sya. Cara bacaannya itu si nun mati dan tanwinnya itu didengungkan. Ming ada engnya, min syarrin. Nah, itu. Jadi itu perbedaan antara, jadi di mana-mana kalau ada hukum ada nun mati atau tanwin, kedepannya ada huruf hijaiyah yang berharkat, maka hukum bacaannya itu ada 4. Bisa idgham, bisa iqlab, bisa idhar, dan juga bisa ikhfa. Itu cara membedakannya itu tergantung huruf sesudah nun mati dan juga tanwinnya. Kalau huruf nun mati kedepannya adalah hamzah, maka hukum bacaannya adalah idhar. Cara bacaan idhar itu harus dijelaskan. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Kekurangannya dari diri saya pribadi dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian semua. Mudah-mudahan kita dapat bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.